hari Rabu tanggal 5 November. Dan seperti biasanya di Joshua kita punya topik yang menarik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai IHSG Warming Up November Rally. Sebelum mulai saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Peter dari YD Semarang. Dan kita akan membahas mengenai kondisi IHSG kita yang terkini seperti apa, tentang technical outlook-nya. Kemudian kita juga akan melihat sektor penggerak potensial dari segi finance kah, komoditi kah, atau mungkin dari teknik. Kira-kira siapa nih yang paling siap untuk rally? Selamat malam, ini ada Ibu Vika Sudike. Hai Kak Lady, selamat malam juga Ibu. Ada Kanesta, selamat malam cuy, malam juga. Oke. Ini ada dari Not Sientoya, jelas Cik suaranya aman ya. Terima kasih konfirmasinya. Oke, kalau gitu langsung aja saya akan invite Pak Peter untuk bisa bergabung. Pak Peter, apakah sudah bisa bergabung? Oke, saya akan coba invite kembali. Saya nih apa yang sudah bergabung juga, ada Mama Watri, selamat malam Bu, selamat malam juga. Ada Maria Stefani, malam semua, selamat malam. Ini ada Sang Made Arif Santosa, selamat pagi dari Galveston. Wow, oke. Nah, ini kayaknya Pak Peter sudah join, saya akan kembali invite. Selamat malam, nah ini dia. Nah, akhirnya. Halo, Cilegi. Akhirnya, selamat malam Pak Peter. Bisa jelas kah suara saya? Suaranya jelas aman. Pak Puji Peter, Tuhan. gimana nih kabarnya Pak? Ini Surabaya Ah, lagi hujan banget, Jakarta juga lagi hujan. Semoga di sama. Semarang hujannya aman ya, nggak bikin banjir ya. Karena Jakarta banjir kena hujan, Surabaya tergenang air juga. Oh, di sini juga banjir. Jadi banjirnya merata ya. Semoga cuannya juga merata kalau gitu ya. Wah, merata ini. Oke, Merata. ini, Ini ini di saya di pabrik juga banjir kok. Di pabrik saya. oh oke. Oh Pak Peter ada pabrik juga ya ternyata ya. Oh iya, saya ada konvensional. Saya eksportir sih. Oh oke oke. Pak ini disapa sama Ibu Vika. Hai Pak Peter, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Bu Vika. Oke, ini Pak Nanang Iwan, Jakarta nggak hujan. Loh, Jakarta kan lah kira-kira ini hujan mulu, ya kan sampai banjir kemana-mana. Oh, maksudnya malam ini ya nggak hujan. Maksud saya Ya, beberapa merata hari lah. ini. Merata. Nah, Jadi. merata ya. Semarang Mm-mm. udah daftar banjir duluan kemarin. Tadi sore hujan juga kok Semarang. Oke, oke. Semoga Mm-mm. banjirnya ini banjir berkat ya. Oh iya, iya dong. Tentu kita lihat seperti ini, hari ini pun juga banyak teman-teman juga banyak yang cuan juga sih hari ini Ciledi. Amin, amin. Ini karena memang kalau dilihat dari kondisi ESG kita sebenarnya ini akhir-akhir ini itu lagi dalam fase warming up kah?
atau mungkin lagi sideways atau seperti apa nih? Kalau saya lihat composite saat ini IHSG ya Cik ya, ini polanya sih pola sideways sih Cik Lady. Dari Mhm. beberapa hari ini kan modelnya kan ting tang ting tung nih modelnya IHSG. Aha. Jadi ya kalau saya lihat modelnya model sideways, cuman tadi hari ini tutupannya bagus Cik Lady. Oke, hari ini tutupannya bagus ya. Bagus, bagus. Hari ini di 8318. Jadi ngomong persentasenya 0,93, hampir 1%. Cik Lady. Oke, oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi teknikal ini sendiri ya Pak ya, Mhm. area support resistance yang paling krusial untuk menentukan apakah rally November ini bisa lanjut atau tidak bisa lanjut itu di area seperti apa ini? Nah, kita lihat kalau kita composite-nya ini kan ATH-nya di 8355. Mhm. Ini tutupannya di 8318. Sebetulnya ada resisten juga di atasnya 8320. High hari ini itu 8319, Cik Lady. Mhm. High-nya composite ya hari ini. Jadi dia sudah hampir 1% lebih nih. Cuman dia tertambat di 8318. Nah, apabila composite-nya nanti ini bisa di 8320 hingga 8355 up, 8355 up ini tembus lagi, ya berarti lanjut ini kita lihat. Dan memang dari Pak Purbaya sendiri kan memang inginnya kan akhir tahun di 9.000 IHSG, Ready. Is it possible or not Pak mencapai angka 9.000 ya skill Oh di ya akhir tahun? possible banget Cik Ready. Orang Oke. hari ini pun juga sebetulnya IHSG naik hampir 1% ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonominya kita, Cik Ledi. Mhm, mhm. Q3-nya kita ini sampai 5,04% loh year on year. Kalau saya lihat beritanya, ini bagus. Nah, cuman support krusialnya tadi Cik Ledi ditanya itu, nah kita lihat ya. Jadi ada support di bawah itu 7959 hingga 8051, Cik Ledi. 8.051 ya. Ya. Oke. Jadi kalau sudah sampai 8.051 itu sudah mulai nggak asik IHSG-nya. Otomatis hampir sektor-sektor sebangsa kayak finance ya tengkurap semua. Cuman kalau saya lihat kok ini nggak tengkurap tapi kelihatan kelihatan kita harus waspada mulai mulai mau koreksi ya, si Edi. Oke, ini menjawab pertanyaan dari sebentar tadi ada yang nanya juga nih dari Laura, tips buat Mm-mm. November pakai gas kenceng atau masih harus hati-hati? Kayaknya masih harus hati-hati ya, karena akan ada koreksi ya Pak ya. Oh iya, selamat malam Bu Laura. Tips buat November nih gas kencang atau mulai hati-hati? Tetap intinya money management, Bu. Kalau saya misalnya ngomong gas kencang itu ya tetap namanya dagang. Kita kan polanya pola dagang. Kalau saya pribadi ya jangan all in. Tidak bijak kalau misalnya kita memang mau all in. Kecuali memang kita sudah siap akan resikonya. Kalau saya Mhm. begitu ya. Nah, kalau misalnya mau model-model gas, ya sewajarnya kita lihat mulai dari sektor finance dulu yang kemarin-kemarin ini. Itu Mhm. kita gas tuh. Asing mulai masuk ya kita ngegas. Itu Cik Lady. Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang sektor nih Pak ya, siapa nih Mm-mm. kira-kira yang paling siap untuk rally di bulan November ini? Tadi Pak Peter sempat bilang tadi ada finance juga. Nah, tapi kira-kira Mm-mm. yang paling siap untuk rally di bidang sektor apakah finance, apakah komoditi, apakah teknik, apakah Sebetul consumer? kalau saya lihat sebetulnya sudah dimulai dari finance dulu sih sebetulnya. Mhm, Dan mhm. memang kalau yang sudah selalu saya ngomongnya yang pertama-pertama pasti saya akan lihat BBCA. Oke. Ya, ini bukan bukan pom-pom ya, Lady ya. Kenapa kenapa BBCA? Karena memang kita kembali-kembalinya kan fundamental ditambah technical. Nah, kalau lihat dari fundamental sendiri, BBCA ini always growth, ya tadi. Growth-nya Ya. bagus terus. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari asing udah mulai masuk, ya saya akan mulai masuk untuk BBCA. Bisa kelihatan kok. Nah, Oke. saat ini BBCA sendiri kalau kita lihat, ya mulai mulai pasang-pasang trailing stop lah. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari sisi indikator yang ada pun juga sudah mulai area-area jenuh beli. Nah, bisa jadi akan koreksi. Nah, kalau koreksi bagaimana? Ya kita nabung nyicil-nyicil lagi.
Selain memang kita lihat ada BRI, ada BMRI, ada BBNI, itu juga bagus. Cuman bedanya kan yang satu swasta, yang satunya lagi ini pemerintah ya, Cik Ledi ya. Ya, Lalu betul. yang kedua, sektor finance ini juga didorong oleh ini, Cik, program buyback. Ya, Oke. program buyback ini tentu juga akan menambah kepercayaan kita. Oh lah, banknya sendiri juga, perusahaannya sendiri juga buyback kok. Otomatis kita lihat punya potensi untuk lanjut. Jadi, nah, Oke. sektor finance sendiri kita lihat di BCA kan juga ada buyback tuh. Kita lihat sampai di awal bulan Januari ya itu ya, dia akan buyback sampai 9.200 si Ready. Oke. Ya, kita perhatikan di sana. Lalu habis dari finance, lalu sektor komoditi, ya Mhm. komoditi, bahan baku, ini energi, ini mulai mulai kelihatan. Kemudian sektor konsumen Konsep. primer, ya tentunya ya konsumen primer. Nah hari ini, Kiredi, hari ini sektor komoditasnya salah satunya eh, membuat lonjakan yang tiba-tiba. Dan itu puji Tuhan juga kita di grup menikmatin semua, kebanyakan nikmatin. Kalau kita lihat di sektor, bukan di sektor ya, di emiten timah, itu ya, TINS. Nah, TINS ini kita naiknya cukup tinggi, bukan bukan cukup tinggi lagi sih. Saya lihat TINS ya, Cik Ledi ya. TINS ini Mhm. naiknya 19,7% Cik tutupannya. Tinggi banget. Nah, ini Oke. lumayan untuk TINS. Nah, Oke. itu sih, Cik. Jadi memang secara umum kalau kita lihat saham-saham blue chip di finansial ya, di finance, di komoditi, kemudian di consumer, energi tentunya juga barang baku ini jadi primadona sih untuk nanti kita lihat di bulan November ini, Cik Redi. Oke. Tapi kalau bisa tadi disimpulkan juga berarti seperti yang Pak Peter katakan bahwa sebenarnya sektor financial, terutama big banks itu menjadi sebuah barometer ya Pak untuk rally ISG kita ya. Oh iya, tentu itu sudah titik awalnya dulu kok. Iya, iya, iya. Titik awal pemulihan pasti dari finance dulu. Kita lihat memang ini sudah mulai apa ya? Mulai mulai rotate ya, Cik. Rotasinya mulai Mhm. mulai berputar. Oke, jadi ini rotasinya sudah mulai kembali ke big caps ya, karena sempat kan big capsnya, sorry, big bang-nya tuh turun, kemudian yang naik adalah saham-saham punglo gitu ya. Berarti sekarang rotasinya, rotasi modal awalnya sudah kembali ke big bank ya Pak ya? Ya, kalau kemarin kan kita lihat modal sudah sampai ke puncak-puncaknya ya. Kita lihat kan memang ada rotasi itu ada 4 lah kalau saya bagi ya, Cik ya. Mhm, ya. Mulai dari awal pemulihan, lalu puncak pemulihan, awal resesi, puncak resesi. Nah, ini udah mulai masuk-masuk lagi ke awal pemulihan lagi. Kalau yang kemarin kan kita lihat sempat sektor teknologi itu keren banget kan. Mhm. Di sebelum Oktober itu kan teknologi kan keren banget tuh. Kemudian ditambah kesehatan. Nah, terus transportasinya juga udah mulai bagus. Nah, sekarang ini mulai berubah nih ke finance, kemudian ke energi ini mulai mulai tampak-tampak, terutama di batu bara juga mulai bisa diperhatikan. Karena Mhm. kita lihat seperti kita ini kan juga banyak ngekspor, Cik Ledi. Ngekspor Ya. terutama kayak ke China. China ini udah musim dingin kan, Cik Ledi. Nah, Ya. karena musim dingin, ini udah mulai apa namanya pembangkit listrik tenaga airnya ini sudah mulai beku-beku semua nih di China. Dia harus Mhm. pakai boiler, pakai batu bara. Nah, kita perhatikan Hmm. ini, berarti sektor keuangan, kemudian barang bakunya sendiri juga mulai ikut lihat lihat harga dunia ya, sektor energi, konsumen konsumen primer. Nah, kita perhatikan di sana, Cik Redi. Oke. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari tadi ini siapa nih? Cuan, cuan, cuan. Nanya, big caps banking apakah sudah mulai boleh collect? Oh, sudah mulai kapan-kapan, Pak? Pak Mister Pak Cuan-cuan-cuan ya, sama kayak komunitas kami, Go Sudah, Cuan ya. iya. Kalau ngomong kayak big cap sudah mulai dari kapan-kapan kemarin, BBCA itu sudah mulai masuk asingnya ya Pak. Lalu kemudian ada berita bahwa dia mau buyback, udah mulai kolek-kolek itu BBCA ya. Lalu kemudian yang lain-lain kan juga ada stimulus-stimulus dari pemerintah itu. Nah, yang pemerintah, yang bank-bank pemerintah juga ikut naik juga. Kita perhatikan BBNI, BRI, Mandiri, itu sudah mulai naik-naik semua. Jadi ya sebetulnya kalau Bapak bilang apakah memang sudah boleh mulai kolek? Ya sudah dari kemarin-kemarin sebetulnya. Memang harganya Oke. kemarin-kemarin itu murah. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya tawar-tawar kalau saya. Kalau saya sih memang lebih suka tawar.
Itu, Cik Lady. Oke, tadi Pak Peter juga sempat bilang ya kalau komoditi juga sempat naik karena memang sebenarnya beberapa waktu yang lalu sektor komoditi ini atau komoditas ini sempat underperform. Nah, tapi Mm-mm. apakah potensi rebound komoditi cycle ini bisa menjadi katalis IHSG di Q4, Pak? Bisa, saya ngomong bisa nih, sektor komoditas ya. Kalau Mhm. kita lihat komoditas ini kan macam-macam ya. Kita lihat komoditas, ada komoditas emas, ya, kemudian ada logam ya, logam industri itu kita lihat kayak tembaga, nikel, timah. Nah, terus kemudian ini berkaitan sih sebetulnya Cik Ledi. Kalau Mhm. lihat dari komoditas, ini akan ada kaitannya juga dengan energi. Kalau dari Oke. energi sendiri, ini juga ada kaitannya dengan natural gas, Cik Ledi. Ini juga berkaitan. Nah, ini semuanya saling muter. Nah, kalau tadi Cik Ledi ngomong, apakah bisa menjadi suatu potensi yang rebound untuk nanti di Q4 ini komoditas? Bisa. Kita udah kelihatan kok baru hari ini kita lihat model lihat timah ini harga dunianya bagus loh, Cik. Timah ini. Mhm, mhm. Ya, ya, ya. Ya. Nah, otomatis kita lihat timahnya udah seperti ini ya. Lalu kemudian ada kabar itu kan pemberantasan smelter ya. Mhm. Jadi smelter yang ilegal-ilegal itu, sorry kok, penambang tepatnya kok smelter. Penambang yang ilegal-ilegal itu kan sama pemerintah kan di, ditertibkan ceritanya. Nah, itu yang dikumpul-kumpulkan itu tampaknya dilimpahkan kepada TINS oleh pemerintah. Jadi ya memang aset smelter, alat beratnya, nah sama pemerintah ini diberikan kepada TINS. Nah, otomatis ya memperkuat dari TINS kan untuk timahnya, Cik Ledi. Nah, Oke. hari ini wajar, Cik. Kenaikan harga timah global naik. Kalau saya tadi kemarin lihat, kenapa ya kok naik ya? Oh, ternyata memang harga timah globalnya memang naik, Cik. 12 sampai 13%. Nah, otomatis ya naik semua. Tin salah satu yang memang hari ini naik. Nah, besok bagaimana? Hari ini baru naiknya kencang banget. Ya, besok kalau kita lihat masih punya potensi loh Tins besok. Nah, itu Oke. Ciledug. Nah, ini kalau ngomongin tentang sektor global gitu ya, Pak ya. Tadi kan salah satu timah dunia juga tadi sudah dibahas dari sisi global. Apa nih yang kira-kira paling menjadi wild card buat Hmm. ISG kita untuk bulan ini? Apakah mungkin tadi timah dunia, apakah mungkin Fed rate-nya, apakah mungkin harga minyak, ataukah mungkin geopolitik di Timur Tengah masih berpengaruh? Kalau saya ngomong yang pertama pasti suku bunga, Ci. Suku bunga ini megang peranan penting sekali, Ciledi. Ya. Ya, jadi ini faktor utama dulu. Nah, suku bunga ini kalau kalau kita lihat potensinya sih Desember ini bisa Amerika sendiri bisa bisa ngekat juga nih, bisa turun lagi. Cuman memang ada tanda kutip, ada yang kita was-was apa shadow-nya pemerintah dari Amerika Serikat ini masih berlangsung loh, Ci. Belum beres Iya. ini. Mhm. Nah, jadi kita tinggal lihat ini bagaimana apakah Desember ini bisa di-cut atau enggak nih. Nah, lalu yang kedua, baru setelah The Fed, kita lihat harga minyak dunia ini juga juga bawa bawa pengaruh ke IHSG, ya. Mhm. Nah, lalu dari minyak dunia pasti juga akan berkaitan juga dengan sektor energi, komoditas. Ini muter-muter nih ke sana. Ini berhubungan juga dengan geopolitik tentunya. Kalau misalnya perang, ya komoditas yang lebih diuntungkan ya kita lihat emas, minyak, arahnya ke sana. Nah, geopolitik sendiri untuk Timur Tengah, ya saat ini mereda sih, Edi. Kalau kalau saya lihat berita-berita ya, Mhm. hanya tetap kita harus waspada. Waspadanya kenapa? Tahu-tahu dor. Nah, kalau tahu dor ya ISG-nya tahu-tahu nyungsep kan. Ya, Ada ya, something ya. happen gitu. Mhm. Pak, tadi yang Pak Peter bilang ada kemungkinan di bulan Desember nanti The Fed itu akan kembali memangkas suku bunga. Ada Hmm. kemungkinan gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau misalnya The Fed itu sudah mulai kasih sinyal seperti ini, kira-kira seberapa cepat Pak dampaknya bisa terasa di capital inflow-nya ya di Hmm. emerging market seperti Indonesia? Kalau Nah, sinyal seperti ini, apakah Indonesia akan terpengaruh sedemikian cepatnya atau masih cukup lambat? sudah kena sih sebetulnya Sudah dari kena ya? kemarin-kemarin ini sudah cepat sekali. Apalagi ngomong untuk Indonesia ya. Indonesia ini kalau saya lihat memang masyarakatnya sendiri juga gampang tanda kutip gampang FOMO sih. Mhm. Dilihat seperti ini langsung bet 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 bet. Oh iya ini sudah mulai masuk. Oh iya ini sudah mulai katrit. Tapi dari katrit sendiri juga sudah mulai kelihatan dari asingnya sih ya. Asing ini mulai masuk ya. Lihat dari secara global sendiri
dunia ini sendiri pun juga nggak baik-baik saja. Amerika Mhm. tentunya. Lah otomatis orang yang punya duit ini juga harus eh, apa namanya menginvestasikan uangnya di berbagai tempat. Salah satunya Indonesia sih. Ya, 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 ya. Oke, jadi memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, jadi harus pinter-pinter menaruh investasinya di berbagai macam platform ya, Pak ya? Iya, tentu no. Harus harus Iya, iya, begitu. iya. Oke, oke. Sebentar ini sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Cuan ini nanya, nanti apakah ada rekamannya karena mau lanjut perjalanan keluar kota. Yes, nanti rekaman Joshua ini akan kita save ya di Instagramnya YB Sekuritas, nanti juga bisa di-tag ke YB Go Cuan. Jadi nanti bisa di rerun lagi ya untuk Hati-hati ya Pak. talk show-nya malam hari. Jadi Hmm. ya benar, hati-hati di jalan Pak. Namanya Pak Cuan ya. Iya. Selamat malam Bu Englis. Wah ini juga dapat dapat tins ya. Iya, iya, ini Bung Liz ya dapatin sih. Oke, Pak ini kembali lagi ke topik kita gitu ya, masalah tentang ISG kita. Tapi kita sering dengar gitu ya Pak, sebuah istilah gitu ya. Don't fight the trend, istilahnya don't Mm-mm. fight the trend. Tapi apakah di kondisi yang sekarang ini, gimana caranya kita bisa riding the rally tanpa terjebak FOMO Pak? Karena kan jangan Nah, terlalu ikut tren, tapi juga ada trennya gitu. Jadi agak galau gitu. kembali lagi saya ingatkan bahwa pola kita ini adalah pola dagang. Bukan, kalau saya pribadi saya selalu ngomong sama teman-teman semua yang ada di sini, kita ini pola dagang, bukan Mhm, main saham. Yang otomatis kalau namanya pola dagang, yang pertama kali itu harus eh, stick to the plan. mhm, Ya, rencana itu harus jelas, targetnya harus jelas. Kemudian kita harus tahu saham apa yang memang kita mau ambil. Fundamentalnya bagaimana? Entah memang mau blue chip atau yang nggak blue chip, tapi kita harus tahu juga fundamental dikolaborasi dengan technical. Lalu dilihat dari sektornya juga. Sektornya ini baru rally kemana arahnya? Apakah sektor finance-nya bergerak atau mungkin baru-baru lesu? Nah, kalau misalnya memang baru lesu, ya jangan dipaksa. Kita tunggu momentumnya, di ready. Itu ya. Jadi tetapkan rencana, kemudian fokus dengan saham yang memang punya fundamental kuat, ditambah dengan technical. Nah, yang ketiga, yang udah pasti jelas, kita kan tahu bahwa kita ini memang kembali-kembali kalau misalnya saya ada kelas pun juga saya selalu bawa eh, ada 5 probabilitas. Nah, 5 probabilitas itu adalah rugi besar, rugi kecil, BEP, untung kecil, untung besar. Yang sangat kita hindarin itu adalah rugi besar. Setuju ya, Ciledi ya? iya setuju banget. Nah, otomatis dari 5 probability ini kita harus bisa menggunakan manajemen risiko yang jelas. Ya, kita harus manage nih, money manajemennya harus jelas. Nah, yang keempat, kita bisa lihat lagi bahwa kita dibantu secara teknikal sebetulnya. Lewat apa? Lewat indikator-indikator yang memang kita bisa pakai. Ya, apapun indikatornya adalah sifatnya adalah alat untuk mengindikasi. Nah, yang kelima, ini saya pinjem pinjem teman yang ada di grup juga ya. Itu selalu ngomong nih, wah lah ini kok modelnya kok seperti ini. Nah, kalau selama sahamnya oke, ini Ci, sabar adalah kunci Ci, Lady. Ya, sabar dan tidak terburu-buru. Nah, yang keenam, yang terakhir, apa Ci? Diversifikasi. Diversifikasi itu bukan dalam arti, oh sektornya sektor finance, maka saya akan ambil semua sektor finance. Menurut saya itu kurang bijak. Harus diversifikasi. Satu sektor, satu saham atau dua saham. Satulah bijaksana. Nanti habis itu sektor yang lain kira-kira apa ya? Kalau enggak ya kita fokus satu dua saham. Maksimum 5 saham. Itu Ciledi. Oke, itu 6 trik ya, 6 kunci ya, Pak ya. Kalau misalnya kita simpulkan semuanya, ya kita harus bisa mengatur emosi kita, jangan terlalu terbawa emosi, juga jangan terlalu FOMO, dan yang terakhir adalah kita tuh siap akan resiko rugi. Pasti ada seperti itu, Ci Ledi. Oke. Ini pada pada relate kayaknya nih ya, Ibu Vika, kemudian Ibu Maria Stefani gitu ya, pada relate dan sabar adalah Wah, kunci gitu ya. iya Oke, memang mau dia mau memang sabar adalah kunci. Dilihat seperti itu. oke. Jadi ya tadi yang pertama itu ada money management ya, Pak ya. Yang pertama adalah plan dulu, ya Oh ya, rencana plan yang dulu ya. jelas.
Ya, Mhm. kemudian kita milih nih sahamnya yang memang ada fundamental yang bagus, termasuk kolaborasi dengan teknikal yang baik. Ya, ya. Nah, jangan yang model yang aneh-aneh lah. Kita lihat model kayak apa ya? Contohnya, oh ini sahamnya FCA gitu ya. FCA kita lihat juga nggak bisa lihat apa-apa kok. Tapi kita masuk. Nah, itu kita harus siap akan resikonya. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus tahu money management, manajemen Ya. resiko ya, Ciledi. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan technical dengan indikator-indikator apa yang kita bisa pakai. Plus kita lihat sentimen pasarnya seperti apa. Nah, yang Oke. kelima, yaitu sabar adalah kunci, ya. Jangan terburu-buru. Nah, yang Ya. keenam, diversifikasi portofolio. Itu, Cik Ledi. Oke. Ini saya juga sambil sekalian nyatet ya. Oh iya, sama-sama belajar ya, Cik ya, kita Iya ya. dong, iya dong. Ini Mm-mm. itu tadi karena itu 6 kunci itu yang menjadi sebuah 6 kunci atau 6 trik ya supaya kita tuh bisa ikut the trend tapi nggak follow FOMO-nya juga gitu ya. Iya, Oke, iya. oke. Ya. Jadi kalau tadi terkait dengan 6 trik ini ya Pak ya. Nah, lebih baik di bulan November ini lebih cocok untuk strategi swing trading jangka pendek atau justru kita sudah mulai harus siap-siap positioning buat Q1 di tahun 2026. Nah, ini, Cik. Kalau menurut saya kombinasi, Cik Ledi. Oh, kombinasi ya? Kalau saya ya, istilahnya memang satu hal yang memang teman-teman kita semua harus mau, nggak mau harus tahu. Apa Mhm, itu? Harus bisa tahu membaca tren secara teknikal, Cik Edi. mhm, Itu sudah wajib. Nah, setelah itu baru kita tentukan, setelah kita tahu membaca tren, kita tahu nih, oh emiten ini nih memang baik untuk saya swing, mhm. atau memang untuk trading jangka pendek. Oke. Jadi memang kombinasi, Cik. Nggak bisa ngomong, oh ya saya mau swing. Nggak bisa juga. Nah, model-model yang swing kebanyakan itu terjadi di sektor finance, Cik Ledi. Mhm. Nah, ini Oke, perhatikan oke. ya, teman-teman ya. Kalau energi mau nge-swing juga boleh, tapi kebanyakan model-model kayak energi, kayak kesehatan, itu kebanyakan model-model trading jangka pendek sih, Cik Ledi. Oke, oke. Jadi memang sebuah kombinasi ya, Pak ya? Kombinasi. Oke. Nih kalau misalnya melihat data foreign flow dan juga volume, apakah Mm-mm. tanda-tanda accumulation phase ini sudah mulai terlihat, Pak? Ya, terlihat Cik Ledi. Oke. Terlihat. Jadi kalau paling gampang lihat begini. Indonesia ini kesadaran untuk orangnya kan udah mulai terlihat nih. Domestiknya mulai terlihat bahwa memang mulai sadar akan persamaan Indonesia. Mhm. Namun, kalau dilihat dari data keseluruhan, asing ini masih mendominasi, Lady. Ya, investor asing tepatnya. Nah, kita tinggal lihat bahwa investor asingnya ini mulai mulai akumulasi nggak? Ada foreign flow masuk nggak? Kalau misalnya memang udah mulai masuk, wah ini berarti kita lihat apalagi masuknya di saham-saham yang blue chip. Mhm. Kita lihat aja ya saham-saham blue chip ini, kalau saya lihat dari berita, awal November aja itu sudah hampir 1 T loh, Ci. Net foreign buy-nya. Hampir Oke. 1 T. Berarti besar. Kemudian volume transaksi hariannya juga ada peningkatan itu. Dari hari ke hari itu ada peningkatan. Berarti, oh ini berarti ada mulai mulai ada sesuatunya nih. Volumenya meningkat, frekuensinya naik. Kemudian dilihat dari laporan Q3, ya, dilihat dari laporan Q3, beberapa emiten, terutama lihat-lihat yang model-model saham-saham big cap, ini sentimennya tuh bagus, Ci. Jadi lihat laporannya itu bagus. Nah, otomatis kan sentimennya kan positif ya. Bagus ya. Globalnya juga mulai bagus. Oh ya, yang luarnya ada masalah nih. Dia baru masuknya ke Indonesia. Ya dukung semuanya, Ci. Jadi rantai satu-satu kesatuan. Oke, oke. Connected ya, Pak ya? Connected. Ini jadi awal ya, Ci Ledi. Kalau saya lihat bulan-bulan ini nih kita lihat sudah mulai masuk-masuk fase awal, mulai investor asing nih mulai mulai ini nih, mulai ngelanjutin ini. Masuk kolek-koleknya nih. Ya, ya, ya. Oke, itu dia untuk jadi memang yang lebih banyak pengaruh tuh masih dari investor asing gitu ya. Mm-mm. Nah, ini Pak ini menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Yang pertama ini dari Laura Vini. Ini tadi terkait dengan sektor finance. Pak, katanya kalau finance mulai naik, artinya market udah bakal oke ya.
Iya, otomatis Bu. Mulai apabila memang finance-nya mulai bergerak, otomatis yang Ibu bisa perhatikan kalau finance-nya bergerak, maka otomatis yang bisa mulai mulai bergerak adalah sektor energi, Ibu boleh pantau. Lalu sektor barang baku Ibu boleh pantau. Sektor konsumen primer itu juga Ibu boleh pantau. Nah, ini kenapa? Karena masing-masing ini membutuhkan finance kan semuanya. Properti Ibu boleh pantau. Apalagi ya? eh, Persemenan ya. Nah, emiten-emiten yang bergerak di bidang semen, ini Ibu boleh pantau. Karena memang otomatis kalau kalau finance-nya bergerak, yang lain pun juga ikut bergerak, Bu. Mhm. Pasti kan, ada yang butuh kredit, ada yang butuh nyimpen, itu pasti bergerak. Katanya finance itu adalah cerminan dari kondisi ekonomi suatu negara ya Pak ya? Ya, kalau saya lihat khususnya ISG-nya untuk ya. di Indonesia, ya. Oke, oke. Jadi better investasi jangka panjang atau jangka pendek nih Pak? Better jangka panjang atau jangka pendek? Kombinasi. Kombinasi lagi ya. Kombinasi kalau saya. Kalau saya model yang trading jangka panjang ya, khususnya jangka panjang, biasanya akan saya lakukan begini. Trading pendeknya untungnya saya sisihkan, Cik Redi. Mhm. Ya, saya untung saya sisihkan, yang untung sebagian saya nikmatin, yang sebagiannya saya tabung untuk jangka panjang. Oke, oke. Jadi memang kembali-kembali ke kita punya planningnya mau seperti apa. Tiap orang unik sih, Cik Redi, punya cara penataannya sendiri-sendiri. Akan Iya, sangat iya, bagus memang kita bisa memilah-milah lah intinya. Itu Cik Redi. iya. Kemudian ada yang nanya Pak untuk sektor pelayaran tuh bagaimana? Ini ditanya sama Fikri Hakim. Pelayaran, berarti model-model kapal ya, Pak ya. Kalau lihat Mhm. model-model kapal, ini Bapak mau lihat apa nih modelnya? Mau tanya yang PJHB atau yang model yang lain, SMBR, Samudra. Kalau lihat seperti ini, pelayaran biasanya ya so-so ya gitu-gitu aja sih. Kalau saya lihat model-model sideways, model-model downtrend sedikit. Habis itu setelah itu dia akan naik lagi. Ya, saya jarang Pak, jujur ngomong kalau misalnya ngomong model-model pelayaran tuh saya jarang jarang masuk. Saya lebih lebih cenderung model-model yang kayak gini. Kalau model-model sama-sama pelayaran seperti ini ya, saya condong akan melihat modelnya lebih ke arah kayak UNTR. Kenapa? Karena ini akan related dengan energi. Kebanyakan seperti itu. Oke, oke. Jadi itu dia untuk sektor pelayarannya dijawab pertanyaan dari Bapak Fikri Hakim. Pak, Sebenarnya kalau kalau mau sektor pelayaran sendiri kan ini modelnya kan bukan sektor pelayaran ya tepatnya ya. Sektor pelayaran ini lebih ke arah sektor transportasi dan logistik lebih tepatnya. Ciledi. Kan ya, kita ya. tahu nih ada 11 sektor di dalam kita punya. Nah, sektor transportasinya bagaimana? Kalau menurut saya itu biasanya mulai bergerak pada saat puncak-puncak resesi mereka. Nah, saat ini ya kalau sudah mulai slow kendu gini ya, slow kendu itu apa ya? Slow kendu itu sudah mulai turun. Nah, kita perhatikan ke sektor-sektor yang lain, mulai mulai rotate dia, seperti itu. Selo kendu ya? Apa? Slow kendu, Selo selo slow kendu. kendu, Ini pasti bahasa slow down, Cik, slow ba- down, mulai slow bahasa down, bahasa Semarang kayaknya, Pak ya. slow kendu. Oke, Pak, Sorry, slow down. kalau oke, Pak, tapi kalau misalnya boleh dirangkum nih ya dalam satu kalimat, apakah keyword utama untuk para investor di bulan November ini? Apakah rally, apakah recovery, ataukah rotate atau rotasi? Rotate, Rotate ya, rotasi ya. rotate. Kalau menurut saya ini rotate, sudah mulai rotate kok. Kita perhatiin aja nanti. Sorry, saya liatin dulu ya, IDX energi sendiri kita lihat juga sudah mulai mulai ini nih, mulai kembali ke atas ya. Kita bisa perhatikan itu sektor energi, kemudian kita lihat ada apalagi nih untuk konsumen primernya sendiri juga sudah mulai ke atas juga ya. Nah, sektor keuangan, nah kalau lihat dari sektor keuangan ini sudah sampai mentok ini Cik Ledi. Mulai sampai mentok. Kalau saya lihat tetap pasang TP sama trailing stop buat teman-teman yang punya di sektor keuangan. Kenapa? Karena ada potensi untuk bisa koreksi sedikit, mulai koreksi lalu bisa bablas lagi. Nah, kita perhatikan untuk sektor keuangan di sana, Lady. Oke, oke. Pak, ini saya juga buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang masih mau bertanya terkait dengan
topik kita malam hari ini ya, ISG warming up, apakah November ini akan terus rally ataukah seperti apa? Kalau ada pertanyaan terkait dengan topik malam hari ini, teman-teman boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan itu di kolom komentar. Tapi jangan tanya tentang emiten besok ya, kalau itu di morning juice soalnya. Hmm. Emiten besok. Iya, Emiten besok sih karena nanti kalau sebentar lagi saya ngulas sih di grup sih. iya kalau misalnya bahas tentang emiten besok ada di grup masing-masing, ada di grup Iya, Telegram juga gitu ya. betul, betul. Oke, Pak, ini kalau misalnya 3 hal yang perlu dihindari para investor supaya nggak kejebak di euforia rally musiman ini seperti apa, Pak? Yang pertama, ini sering banget deh, ini sering banget. eh Ikut-ikutan tanpa tahu kenapa saya ikut. Itu udah Ya, udah ya, ya. udah rahasia, udah bukan rahasia lagi. Jadi ikut-ikutan tanpa tahu kenapa saya ikut. Jadi tanpa analisis yang jelas. Itu menurut saya itu bahaya. Menurut saya ya. Ya, jadi kalau event saya sendiri di dalam grup ya, sama teman-teman saya ngomong, event saya yang ngomong, itu teman-teman harus tahu kenapa saya mau ikut. Kalau misalnya mau ikut harus tahu akan resiko apa yang Anda ambil, ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ini dagang. Kalau dagang berarti harus tahu akan siap akan resikonya. Berarti kalau Oke. seperti itu, ya jangan mengabaikan manajemen resiko. Yang artinya kalau memang harus cut loss ya cut loss. Ya, kalau memang harus taking profit, ya taking profit. Jangan terus misalnya ngomong kalau mau taking profit, saya targetnya 3%. Setelah itu udah dapat 3% loh, Ci. Nggak dilepas juga. Saya mau tambah 5%. 5% nggak dilepas juga. Setelah itu dilosor. Kalau udah dilosor, kenapa ya kemarin-kemarin saya nggak lepas? Itu untuk TP. Cut loss pun juga sama. Ya. Nah, yang ketiga, yang tadi kita ulang-ulang juga, jangan terlalu terbawa emosi. Sama jangan FOMO, Ci. Ya, ya. Itu sih kalau menurut saya. Tapi yang pertama kali yaitu jangan jangan ikut-ikutan tanpa tahu kenapa saya ikut. Oke, itu dia 3 hal yang perlu dihindari para investor biar tidak terjebak dengan rally musiman. Yang pertama, ikut-ikutan tanpa tahu kenapa saya ikut ya. Yang Hmm, kedua, taking profit sama cut loss, dan yang ketiga jangan terbawa emosi atau FOMO ya. hmm, Oke. benar. Nah, ini terima kasih banyak waktunya, Pak. Sudah Sama-sama, meluangkan waktunya dan juga yang paling penting sudah meluangkan ilmunya, memberikan ilmunya untuk kita semua sehingga kita bisa sama-sama sih. belajar banyak. Ini malam-malam sejuk gitu ya, tapi sekaligus juga dapat ilmu yang baru. Ya, memang harus dinamis aja, Cik Lady. Pola seperti kita ini dinamis kok, memang penting. Oke, harus dinamis ya, harus fleksibel Dinamis, ya Pak ya. dinamis. Boleh kasih tiga kata nggak, Cik? Boleh dong, apa nih? Saya siap-siap Eh, mencatat. saya berpesan sama teman-teman semua bahwa apapun itu kita harus berjalan dengan rendah hati untuk belajar. Oke, Ya, berjalan rendah rendah. hati. Tetap harus jangan kerendahan ya, tapi intinya rendah hati. Hatinya rendah hati untuk belajar. Yang kedua, kita memang harus mau tulus. Ya, tulus hati memang kita memang mau belajar. Ya, selalu harus polanya seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang susah untuk orang lakukan, Ci. Tapi memang harus dilakukan. Adalah senantiasa bersyukur, Ci. Yes. Ya, kalau misalnya memang kena cut loss, ya tetap bersyukur lah. Masih kena cut loss gini, kita masih bisa fight for another day kan. Nah, setelah itu kalau memang kena TP, kita juga bersyukur juga, Ci. Jadi memang senantiasa bersyukur. Itu sih, Ci, kalau dari saya. Oke, itu dia 3 kalimat motivasi kayaknya ya, 3 kalimat motivasi dari Pak Peter malam hari ini. Yang Hmm. pertama, belajar rendah hati untuk belajar. Hmm. Sorry. Yang pertama, Rendah hati untuk belajar. Iya. berjalan rendah hati untuk belajar. Yang kedua, tulus hati mau belajar. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur. Waduh, Hmm. ini belajar dapat ilmu plus dapat motivasi nih malam hari ini dari Yes. Pak Peter ya. Harus saling semangat lah. Capek-capek Ya, ya. gimana ya harus pompa-pompa lagi. Ya, ya, oke. Terus sekali lagi terima kasih banyak Pak Peter untuk waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga pembicaraan kita malam hari ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semua ya. Iya, Oke, ada sama-sama. lagi Pak Peter yang mau disampaikan? Ada. Nanti Apa? untuk yang ada di daerah eh, Bali ya, di Mhm. Bali. Nah, di Bali saya ini nanti akan
nanti bisa kontak lah sama admin ya di YB Cuan itu. Dari Bali sendiri saya juga akan ada acara itu nanti tanggal 14-15. Cuman memang khusus untuk nasabah kami sih di YB Cuan. Lalu kemudian tanggal 22 November kita ada kelas juga di Semarang ya, di Oke. Semarang. Nah, kalau teman-teman yang ada di daerah Semarang ya silahkan bisa ikutan. Oh, kalau yang di Semarang open for public ya? Iya, kalau yang di Semarang open for public ya. Kalau yang di Di Bali Bali itu kita untuk hanya nasabah Gocuan. nasabah YB Cuan. Iya sih. Oke, itu yang mau join ya, boleh langsung aja tuh. Tanggal 14-15 di Bali untuk nasabah Gocuan dan untuk tanggal 22 November open for public di Semarang. Terima Ya, kasih banyak Pak Peter sekali lagi. ya, Akhir terima kata, kasih Lady. saya Lady Lia pamit. Pak Peter juga pamit. Terima kasih. Selamat malam Jaga semuanya. kesehatan Bye-bye. semua. Yes, jaga kesehatan Cuan-cuan semuanya. cuan. Bye bye. Cuan-cuan.